promosi dan pembelian ruang iklan untuk perusahaan e-commerce besar. Duduk. Saya menginterupsi. Semua kepala departemen ada di sana. Saya membuat pengumuman. Mulai hari ini. Sangat melarang karyawan grup menyebar di perusahaan dan di jaringan. Gosip tentang Ouyang dan Lin Meya. Lin Meya adalah sekretaris Ouyang. Itu saja. Sekali lagi biarkan saya menemukan. Ada spekulasi tanpa dasar tentang hubungan mereka. Euclidean memintanya untuk pergi kapan saja. Tidak peduli siapa. Saya sudah selesai berbicara. Masuk ke dalam. Tentang biaya aktual peluncuran produk baru ini, kita harus mengontrol dalam 50% dari anggaran ini. Saya melihat rencana publisitas keseluruhan saat ini. Kita perlu menyesuaikan kembali. Kita harus ingat, akurasi program sebelumnya langsung tercermin dalam efek publisitas acara. Saya bisa menerima keberhasilan atau kegagalan, tapi sama sekali tidak menerima kebiasaan biasa. Jadi, ketua grup Pelaksanaan program advokasi keseluruhan di para kejuaraan ini. Saya ingin Ouyang mengambil tanggung jawab penuh. Apa pendapatmu? Oke, tidak masalah. Baik. Eropa Total, dari sekarang, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Saya akan meminta departemen terkait untuk sepenuhnya bekerja sama dengan Anda. Mengapa Anda setuju begitu sederhana? Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Pertama, Anda beritahu ayah saya apa yang dia katakan kepada Anda. Anda jawab pertanyaan saya dulu. Atau apa yang Anda katakan kepada ayah saya. Kemarin malam saya mempertaruhkan nyawa saya untuk mati untuk Anda. Bagaimana hari ini dia tiba-tiba berada di pihak kita. Bicara untuk kita. Jadi katakan, Anda tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak. Mengapa aku harus percaya padamu? Aku bisa menjamin kepribadianku. Nona Lin, tolong katakan padaku. Di hatimu, seperti apa Ouyang itu? Ketika pertama kali bertemu Ouyang, aku pikir dia hanya seorang yang berkeliaran di dunia, parasit yang lahir di keluarga kaya. Tapi Ouyang dan aku mengambil kotak yang salah. Aku baru tahu, dia tidak berkeliaran di dunia, tapi dalam permainan pertarungan bebas. Bermain pertarungan bebas adalah... Tapi dia tidak pernah menang, selalu dipukuli. Seluruh tubuhnya terluka, dia tidak pernah kembali. Itu karena kamu harus beristirahat di luar negeri. Lukanya belum sembuh. Pertandingan berikutnya dimulai lagi. Dan begitu siklusnya dimulai tanpa lelah. Semua yang ada di kotak Ouyang, hampir semuanya tentang pertarungan bebas, hanya memiliki yang sama. Adalah foto keluarga ketua. Dia bermain pertarungan bebas. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang kuat. Ingin membuktikan keinginan mereka. Dia tidak ingin bergantung pada siapapun. Aku tidak ingin orang menganggapnya sebagai anak kecil. Dia membawa foto keluarganya kemanapun dia pergi. Itu menunjukkan bahwa dia merindukan kehangatan keluarga. Bagaimanapun, aku pikir Ouyang adalah orang yang cerdas, baik hati, dan memiliki rasa keadilan. Aku percaya padanya. Aku percaya dia bisa melakukan hal-hal hebat. Pagi ini ketua datang menemuiku. Dia menyuruhku untuk mengundurkan diri. Aku tidak setuju. Aku memberitahunya
Bahkan jika aku harus pergi, juga ingin membiarkan orang lain menghilangkan kesalahpahaman antara kita. Aku bisa pergi. Itu saja, itu saja. Hei, jujur saja. Apa ayahku menawarkanmu syarat apapun? Kalau tidak, kenapa kamu tiba-tiba bersatu dengan saya? Masih begitu peduli dengan hidup atau mati saya? Tidakkah kamu ingin mengundurkan diri? Pertama, pergi dengan putus asa. Bukan gaya saya Lin Mei dalam melakukan sesuatu. Kedua, untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Untuk membuktikan ketidakbersalahan dulu. Jadi kita sekarang dalam perahu yang sama. Kita harus berjuang bahu-membahu. Baiklah, kembali ke intinya. Apa yang akan kita hadapi selanjutnya? Tembakan pertama dari publisitas keseluruhan di paruh kedua tahun ini. 4 pertunjukan. Yang berdasarkan anggaran yang telah kita tetapkan sejauh ini, tidak bisa mendukungnya sama sekali, dan belum direncanakan ulang. Biaya waktu dari seluruh skema. Sekarang kita ingin uang, tidak ada uang. Ingin waktu, tidak ada waktu. Selain itu, semua orang bisa melihatnya. Kakakmu sengaja menyulitkanmu. Kenapa kamu begitu aktif? Masalah ini harus selesai. Tentu saja saya tahu dia memberi saya kesulitan. Karena itu saya harus mengambil inisiatif untuk menangani masalah ini. Kalau tidak, bukankah saya Ouyang yang takut? Saya telah berlatih bela diri campuran selama 5 tahun. Ya, saya telah berpartisipasi dalam banyak acara besar dan kecil. Tidak takut dengan leluconmu. Saya belum memenangkan satu putaran dalam 4 tahun terakhir. Saya terus kalah dan kalah. Saya lelah kalah. Saya hanya berkata pada diri sendiri, Ouyang, kamu tidak bersaing. Kamu menyerah pada olahraga. Kamu tidak memiliki bakat, kamu tidak cocok. Kamu bukankah lebih baik menjadi pria dengan tenang? Tapi saya berpikir lagi. Dengan apa? Orang hanya bisa hidup sekali. Kenapa saya harus memilih dalam kata-katamu? Jadi saya hanya berusaha lebih keras. Bekerja keras untuk berlatih, mempelajari teknik, dan mengembangkan taktik. Itu saja. Saya akhirnya melewati putaran pertama tahun ini. Sebenarnya saya tahu. Di mata banyak orang, aku didorong ke depan panggung oleh ayahku. Semua orang menunggu untuk melihat harimauku. Sebenarnya sama seperti kompetisi. Sebenarnya kala itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kamu bahkan tidak punya keberanian untuk kalah. Aku akhirnya bisa menerima. Aku meninggalkan identitas grup Euclidean sebagai seorang pecundang, tapi aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengajariku cara membuat kapak. Selain itu, aku Ouyang bukanlah vegetarian. Aku bahkan tidak meninju atau menendang. Apa yang membuatnya berpikir aku akan kalah? Benar. Seperti sangat mirip. Awalnya aku juga tidak punya banyak harapan. Tapi di antara para penculik yang menculik putrimu sebelumnya, satu orang masih tahu sesuatu tentang situasinya. Jadi aku mengambil alamat yang dia berikan. Menanyakan beberapa kantor polisi setempat. Sudah 11 tahun. Informasi izin tinggal yang terdaftar di kota Shajing. Di mana mereka sekarang? Tuan Lin, perasaanmu aku bisa mengerti. Tapi Cina ini sangat besar. Sangat mudah untuk menemukan 1 atau 2 orang. Dari 11 tahun hingga sekarang, ibu dan anak itu dikatakan telah banyak bepergian. UPS, berita baiknya adalah kita sekarang mengerti informasi ID mereka. Lebih baik daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami tanpa tujuan. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, silakan. Kamu baik-baik saja. Maaf, aku akan menerima telepon dulu, baik. Xiaoya, ada apa? Ayah, aku harus lembur malam ini. Aku harus pulang lebih telat. Mengapa kamu harus lembur begitu baru tiba di perusahaan?
Aku tidak hanya tepat waktu. Momen kritis pengembangan produk baru perusahaan. Rekan-rekan kami di pengembangan produk. Orang-orang dari atas ke bawah harus lembur. Aku adalah pendatang baru. Aku pasti tidak boleh menunjukkan kinerja. Ya itu bagus, ingat makan malam nanti. Jangan rusak tubuhmu karena pekerjaanmu. Selain itu telepon aku sebelum kamu pulang kerja. Aku akan jemput kamu nak. Tidak aman pulang terlalu malam. Oh tidak ayah. Berapa umurku? Setelah aku selesai kerja, aku panggil taksi dan pulang. Sangat mudah. Jangan khawatir tentang aku. Yah kalau begitu kita harus perhatikan keselamatan. Telepon aku jika ada apa-apa. Oh oke ayah, aku mengerti. Aku tidak akan memberitahumu. Aku harus masuk dan bekerja. Hei. Akhirnya ada kabar dari kamu lagi. Lihat kamu lagi. Semuanya salahmu. Kalau bukan karena penyakit ibu, pergi pinjam uang dari rentenir. Tidak akan ada rumah yang tidak bisa kembali. Aku pergi ke Thailand. Kakakku tidak akan begitu saja pergi. Bukan aku yang tua. Dia diam-diam bisa menjadi hantu. Mereka semua anak perempuan Marlene. Waduh, aku mati lupakan. Kamu lihat kamu. Kamu harus membuat kita berdua menangis. Kamu akan senang. Aku ini tidak terlalu baik. Kamu sudah mengacaukan dua kata ini saat kamu sadar 2 hari ini. Aku lihat kamu sekarang waktu normal. Ini lebih menakutkan daripada saat kamu sakit. Jangan menangis. Menangis sedih mati. Jangan menangis. Aku tidak mau ibu yang jelek. Puah, ayo makan. His. Makan yang enak. Hei. Ibu kamu sudah bangun. Siapa ibumu? Ibuku bukan ibumu. Aku tidak semua terbiasa kan, Ibu? Kenapa kamu berhenti memanggil tante tanpa henti? Hei, bagaimana kabar urusan domestik? Tidak ada titik berhenti. Saya sudah cukup di Thailand. Domestik baik-baik saja. Ikuti saja ibu saya, kita akan kembali. Kembali cepat. Saya belum sempat memberitahu Anda. Beberapa anggota geng ditangkap. Bagaimana dia ditangkap? Saya dengar mereka menemukan seorang wanita yang sangat mirip dengan Anda. Dia menangkap wanita itu. Kemudian dia diselamatkan oleh Ouyang Putra, ketua grup Eropa. Dia juga bekerja sama dengan polisi untuk menangkap para pria itu. Dia masih di penjara. Ada hal ini. Masih ada orang yang persis seperti saya. Kakak Suzy, cepat panggil dokter. Hei. Tidak akan. Tidak baik atau buruk, Ibu. Aku melebihi Xiaoya. Xiaoya ibu, maafkan kamu. Xiaoya ibu, maafkan aku ibumu. Maafkan aku kamu. Xiaoya. Nenek sungguh jangan minta maaf Xiaoya. Kamu tidak perlu minta maaf padaku, ibu baik-baik saja. Xiaoya baik-baik saja. Jangan punya ibu sedikit. Maafkan aku. Harga yang diikuti perusahaan pameran masih terlalu tinggi. Katakan pada mereka harus turun 30% lagi. Tapi harga Wuzong sudah dipatok mati. Liu bilang dia tidak bisa membicarakannya sama sekali. Maka kamu katakan pada mereka tidak perlu bekerja sama lagi. Tapi kamu harus berbicara dengan bijaksana. Dan kamu akan menyiratkan. Ada begitu banyak kegiatan publikasi besar-besaran bergaya Eropa setiap tahun. Dan kemasan toko. Dan promosi produk baru. Jika mereka setuju dengan syarat kami, grup kemungkinan besar akan mengemas kegiatan mereka selama 3 tahun ke depan. Gongzong. Hal semacam ini adalah Liu selalu berbicara langsung dengan bos di sana. Kami tidak bisa mencapainya di sini.
Saya di mana saya bisa menemukan mereka untuk bilang pergi Oh, selalu baik. Hei, Tuan Liu, harga perusahaan pameran masih terlalu tinggi. Pastikan turunkan lagi 30%. Semua kegiatan promosi besar-besaran selama 3 tahun ke depan dengan gaya Eropa. Mereka bisa dikemas sebagai syarat. Harga ini benar-benar yang terendah. Baik. Dalam hal ini, maka ganti dealer pameran. Tuan Oh, tidak ada masalah dalam mengganti dealer pameran. Tapi itu juga berarti, semua 4 venue yang saat ini dipesan harus diganti. Tidak bisakah kita hanya mengganti pedagang pameran? Tuan Oh, Anda baru saja mengambil alih. Mungkin belum tahu banyak tentang situasinya. Sekarang gunakan saja 4 venue ini. Anda harus melalui dealer pameran ini. Dan saat ini yang paling cocok adalah keempat ini. Jika tidak semua, akan merepotkan untuk menghabiskan energi mencari venue lain. Menurut Anda begitu, saya bahkan tidak bisa menggunakannya sekarang. Sekarang hanya bisa melihat. Bisakah Anda menghemat uang di tempat lain? Tidak ada pengurangan harga untuk venue. Di mana lagi saya bisa menghemat uang? Tuan Oh, jangan khawatir. Aslinya harga ini tidak bisa dibayar. Bagaimana kabar Oh yang belakangan ini? Dia memindahkan orang dari semua departemen. Dia bilang ingin merencanakan ulang pertunjukan publikasi. Tapi sejauh ini belum ada kemajuan. Huo total. Keluar. Saya keluar dulu. Apa sikap Anda? Chen bagaimanapun, juga manajer departemen penjualan. Anda sebagai wakil presiden perusahaan, apakah Anda memperlakukan bawahan Anda dengan sikap seperti ini? Bagaimana Anda akan meyakinkan publik di masa depan? Baiklah. Saya salah. Saya hanya datang untuk bertanya kepada Anda. Bisakah kita menambah anggaran? Tidak mungkin. Tapi Anda tidak bisa melakukannya tanpa anggaran. Kalau begitu tidak ada yang bisa saya lakukan. Anggaran tahun lalu sudah habis. Tahun ini hanya bisa sebanyak ini. Saya tidak bisa memasukkan anggaran tahun depan. Ambil saja untukmu tahun ini. Ya kalau begitu, mengapa kamu menyerahkan pekerjaan ini padaku? Saya juga tidak berharap kamu bisa menjawabnya. Itu sial sekali. Saya bisa saja pergi liburan dengan pacar saya. Sekarang dia sudah dipindahkan ke Xiao O. Lember tiap hari. Kuncinya apa gunanya? Bagaimanapun juga kamu tidak bisa menurunkan anggaranmu. Biaya yang diganti biaya personel, biaya pakaian. Sudah yang terendah, bagaimana bisa turun? Selain itu, hal seperti ini disuruh kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan dengan sekelompok prajurit kecil ini? Paling-paling mereka akan berkelahi. Kunci dari semua link. Bukankah semua bos dari berbagai departemen membicarakannya? Apa gunanya menjebak kita di sini? Dan kamu mengeluh? Kalau bukan karena anggaran departemen perencanaanmu tahun ini, apakah sampai membuat semua orang begitu tegang? Apa maksudmu kita melebihi anggaran? Ketika kita melebihi anggaran, saya juga berdiskusi dengan departemen keuanganmu. Departemen keuanganmu menyetujuinya. Sekarang jadi seperti ini. Kamu tidak tahu. Apa maksudmu? Anggaranmu Departemen Keuangan menyetujui tahun ini. Lalu mengapa kita tidak menyetujui? Mengapa kamu sampai di Xiao? Kamu harus melakukannya sesuai anggaran awal. Bagaimana kita tahu barangnya?
Baiklah. Mari kita akhiri hari ini. Semua orang sudah lelah. Pulanglah untuk mengumpulkan tenaga. Lanjutkan besok. Ming Ming. Kamu mungkin tidak terlalu tahu situasinya saat baru mengambil alih. Sekarang gunakan saja 4 tempat ini. Kamu harus melewati kebangkrutan ini. Awalnya harga ini dibawa oleh Cina. Saya tidak bisa memasukkan anggaran tahun depan. Aku akan mendapatkannya untukmu tahun ini. Ya kalau begitu, kenapa kamu menyerahkan pekerjaan ini padaku? Aku tidak menyangka kamu akan mengambilnya. Istirahatlah sejenak. Ah Fajar. Kapan hari tersulit dalam hidupmu? Kenangan pertama dalam hidupku adalah di panti asuhan. Jendela kelima di sisi kiri lantai 2 panti asuhan. Karena jendela itu menghadap pintu panti asuhan. Pada waktu itu, aku akan berdiri berjinjit setiap hari, berbaring di depan jendela dan melihat keluar pintu. Aku berharap suatu hari ibuku bisa kembali dan membawaku pergi dari sana. Aku di sana setiap hari menantikan, menunggu. Aku pernah berpikir, waktu itu akan menjadi masa tersulit dalam hidupku. Kemudian, ayahku mengadopsiku, membawaku keluar dari sana, memberiku rumah. Tapi aku tumbuh dengan penyakit jantung bawaan. Ayahku berusaha menyembuhkanku, menghabiskan semua uangnya, juga meminjam banyak utang luar negeri. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku berhenti dari pekerjaanku di hotel. Aku membuka warung ini. Setiap hari belum terang, dia akan membeli. Tapi setiap hari aku membuka mataku, aku bisa melihat sarapan yang dia siapkan untukku sebelumnya. Pada waktu itu aku hanya setelah sekolah untuk melihatnya di warung makanan, karena dia sangat sibuk. Di dalam ingatanku, pakaian ayahku selalu basah. Perban di pergelangan tangan setiap hari. Seseorang yang tidak memiliki hubungan darah denganku, bersedia memberiku rumah, bersedia menjadi ayahku, juga mengorbankan begitu banyak untukku, tapi tidak ada yang bisa kulakukan untuknya. Tidak bisa berbagi sama sekali. Perasaan tidak berdaya itu adalah yang kupikirkan. Masa tersulit dalam hidup ini
Kukira kau akan bilang saat putus dengan Chenze. Saat kau jadi tunawisma di jalanan Prancis. Bukankah itu sulit? Tidak sama sekali. Karena ini adalah urusanku sendiri. Kubawa dan semuanya selesai. Sejak usia 18 aku sudah bisa bekerja dan menghasilkan uang. Saat kubagi untuk ayahku, aku hanya merasa dunia ini tidak ada lagi momen sulit. Sahabatku Siu bilang padaku, betapapun sulitnya hal yang dihadapi orang, tidak boleh kehilangan diriku sendiri. Belajar minta maaf pada dirimu sendiri. Lebih lagi belajar bilang pada dirimu sendiri tidak apa-apa. Katanya sangat benar. Apa? Eropa kecil kita selalu bertemu. Masa tergelap dalam hidup. Jangan berhayal dalam kamus Ouyangku. Tidak ada dua kata itu. Benar sekali. Inilah dirimu. Aku ingin memuji apa yang Mia katakan tadi. Hari ini aku ada waktu mentraktir kalian berdua makan besar. Bagaimana? Ya maaf, aku harus pergi sebentar saja. Oke, aku mengerti. Aku segera ke sana. Maaf. Maaf sekali aku tidak bisa mentraktir kalian berdua makan. Ada situasi mendadak. Aku harus ke sana dan menanganinya. Kenapa selalu ada urusan saat bilang mau mentraktir makan? Ini bukan gayaku, oke. Nanti aku ganti 2 kali makan. Oke, dadah, tidak usah dadah. Paman Li, silakan lakukan pekerjaanmu. Aku tidak bisa. Jika kau benar-benar ingin pergi, tolong jujur dan katakan padaku. Polly, jangan diam-diam dan lelah. Seperti terakhir kali sampai setengah tahun. Wah, apa Xiao Wang tidak datang? Haha. Sekarang ke sesi tema hari ini. Ouyang air liur bao. Ouyang air liur bao. Ouyang zhang air liur. Ouyang bikin air dingin. Ouyang zhao wang shui. Ayo. Mr. Lee, kamu di sini. Jangan khawatir, bicara pelan-pelan. Situasi apa? Kak Vivian sedang minum dengan beberapa pria. Aku bahkan tidak tahu. Kurasa kamu mencintaiku. Kutebak kamu juga enggan melepaskan. Tapi bagaimana bilang? Terlalu banyak yang tersisa di antara kita, hei. Di tas itu. Aku tidak tahu. Dia tidak akan membiarkan aku mengikutinya untuk adiknya. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Telepon ibumu. Katakan pada ibumu, Vivian menginap di klub malamku malam ini. Tenangkan dia, mengerti. Oke, jangan bocorkan rahasia. Tidak masalah. Bagaimana dengan maskermu? Aku akan cari seseorang untuk memberimu kentut nanti. Lahir buruk. Sebenarnya sangat sederhana. Mungkin pilihannya sulit. Izin ulang bisa jadi takdir kita. Baiklah, hello plan. Tolong tanya, pernah lihat anak setinggi ini? Gadis cantik dengan poni rapi. Baiklah, terima kasih.
Pak Emma ada di sana kan? Ayo, ayo, ayo. Ahaha, ada mobil. Kamu siapa? Salah rumah. Jangan akui aku satu-satunya di rumah ini. Aku kenal kamu. Maaf, salah jalan. Lanjutkan. Mr. Lee dan General Manager Lee bilang padaku, Kak Mei Lee ada di kamar 39. Kamu yakin? Pastikan membedakan dengan jelas. Kamu ngapain? Sial buruk untukku, bagus untukku, tangkap dia. Saya, jangan ikut campur urusan orang lain. Ah. Guling. Kak Lee, ada apa dengan Tuan Lee? Panggil polisi. Panggil polisi. Apa kamu terpesona dengan wajah sempurnaku? Kamu harus berhadapan dengan rasa malu. Wajah seperti apa? Aku belum cuci muka pagi ini. Wajah seperti apa? Kalau kamu bukan tebakan sempurnaku, kalau apa yang kamu lakukan berdiri di sini, terpana melihatku. Siapa yang menatap kamu? Aku masuk dan melihat kamu tidur. Aku takut kamu kedinginan. Aku baik hati memberimu selimut. Bagaimana aku tahu aku berjalan ke sini? Aku tidak sengaja menjatuhkan ponsel ini. Terjatuh. Aku tidak takut mengganggu kamu. Bisakah aku menjelaskannya padamu? Kamu tidak pulang tadi malam. Mengapa pulang? Banyak hal di sini. Jangan terlalu khawatir. Aku pikir kita bisa menemukan solusi. Apa aku terlihat khawatir sekarang? Tentu aku tahu aku akan menemukan solusi. Benar, Kak? Hei, ayo temani aku sarapan. Apa? Hei, cepatlah. Aku cukup cepat.
Xiao Zhao dari Departemen Perencanaanmu benar-benar mengatakan itu. Air di sini sepertinya cukup dalam. Aku semalaman memikirkan apa yang harus kukatakan padamu. Akhirnya aku ingin mengerti. Hanya ada satu penjelasan bahwa saudari MU sengaja mengasahmu. Dia tidak bermaksud mengasahku. Dia sengaja mencoba menyulitkan. Tidak mungkin. Kamu lihat. Aku akan pergi ke departemen dan meminta bantuan. Setiap departemen mengirimku beberapa prajurit kecil. Aku akan pergi mencari bos mereka. Hasilnya aku mentok di mana-mana. Semua orang berpikir, ini adalah tugas yang mustahil. Hei Jianan kecil di sebelah perusahaan datang menemuiku. Ayo. Ingin melihat leluconku. Aku tidak percaya ini. Selain 4 tempat mereka, apakah tidak ada yang lain untuk menggantikan? Kurang lebih baik kamu sarapan dulu. Hanya saat perutmu kenyang kamu bisa bekerja keras. Kemarilah. Berdiri di sana. Li Weiwei, kamu terlihat di seluruh tubuhmu. Apakah ada gadis yang serius? Apa yang terjadi tadi malam ingat? Tidak ingat. Aku beritahu kamu seorang gadis dan sekelompok orang pergi ke klub malam dan bersenang-senang. Kamu pikir kamu siapa? Saudara perempuan Jordan. Kamu pikir kamu bisa bermain dengan baik? Jika sopir tidak meneleponku tepat waktu tadi malam, aku tidak sempat. Kamu sudah diberi obat. Kamu tahu aku juga baik-baik saja. Bukankah kamu tepat waktu? Aku tidak sempat sampai di sana. Bagaimana jika kamu diperkosa? Orang lain menyelesaikanmu dan pergi. Kamu bahkan tidak bisa menemukan sehelai rambut. Aku takut memikirkannya. Jika kamu terluka, kamu akan melukai dirimu sendiri. Dan berapa banyak kerusakan yang telah kamu timbulkan pada seluruh keluarga kita. Dulu aku berpikir, kamu hanya suka bermain dan manja. Tapi aku benar-benar tidak berpikir, kamu akan menjadi seperti sekarang ini. Kamu mengecewakanku. Orang tua mengirimmu belajar ke luar negeri. Bukan hanya untuk membuatmu belajar pengetahuan. Lebih penting lagi membuatmu menjadi dewasa. Membuatmu menjadi dewasa. Kamu tahu aku tidak tahu. Alasan aku pergi dengan orang lain, karena aku diintimidasi oleh orang lain. Kamu bahkan tidak membantuku. Beritahu aku di mana orang-orang itu bertemu tadi malam. Mau kamu pipa? Kasih tahu Wen 11 yang ketemu? Ada apa? Li Feifei. Gampang aja mukul kamu. Aku gak bakal bangunin kamu. Aku bukan abang kamu. Mulai besok, aku bakal stop semua kartu kamu. Kamu pergi ke toko IKEA lama dan cuci piring aku. 2.000 yuan sebulan. Kapan kamu mau ngerti? Kapan kamu mau balik ke aku? Jangan sekali-kali bilang cinta keluarga lagi. Kalau yang terjadi semalam, yang mereka tahu.
Mereka bakal setuju sama aku. Jangan sekali-kali mikir kabur. Aku bakal suruh orang jagain kamu 24 jam. Mobil kamu disita mau pergi kemana? Sopir Xiao Xiao bisa. Mulai besok aku bakal lapor ke toko lama jauh dari rumah. Hum. Tempat konvensi terlalu besar. Show pakaian dalam dan make up. Kayak dilempar aja, gak kelihatan riaknya. Dan lantai atas itu kolam renangnya. Harganya terlalu mahal. Terus ada show baju anak-anak. Sampai nutupin seluruh playground? Aku rasa itu mubazir. Ya, Maaf, aku kecapean sampai ketiduran. hei, Kamu harus lembur malam ini. gak keberatan kan? Pulang dan istirahat yang cukup. Jiang Yulong antar kamu pulang juga. Jangan khawatir. Ayo pergi. Nona Lin. Aku harus bilang, pengaruh kamu ke Ouyang itu besar banget. Aku belum pernah lihat dia kerja sekeras ini sebelumnya. Kayaknya kali ini, dia bakal mati-matian. Pengaruh aku ke dia. Kamu mungkin salah paham. Aku gak pengaruhin dia apa-apa. Semua ini pilihan dia sendiri. Mungkinkah? Tolong bawa aku beli camilan. Lalu kita kembali ke perusahaan. Terima kasih, oke terima kasih. Kirimi aku camilan tengah malam. Sangat garing. Bosnya sangat tegas. Tentu saja sebagai karyawan aku harus berbagi kebahagiaan. Sulit untuk berbagi. Perang. Hei, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja memikirkannya. Aku tidak bisa melakukan ini, aku selesai. Apa yang kamu katakan? Apakah aku mendengarmu dengan benar? Kamu berhenti. Yah, ini yang kamu temukan dalam kemarahanmu. Aku mengorbankan waktu tidurku untuk menemanimu. Ada kebahagiaan di sini. Sulit untuk berbagi. Kamu bilang padaku kamu berhenti. Jangan khawatir ya. Aku belum selesai bicara. Kamu tenang. Maksudku, aku tidak bisa melakukannya jika aku berhenti dari 4 acara ini. Kamu mau jika kamu mengikuti aturan mereka dan mati di jalan, itu pasti tidak akan berhasilkan. Jadi jalan ke kegelapan. Kita hanya harus menunggu sampai mereka melihat lelucon kita. Jadi kita harus memikirkan ide baru. Membuka jalan baru. Jalan baru apa? Aku belum memikirkannya. Potong. Desak gas apa? Tidak bisakah kamu memikirkannya perlahan? Oke. Kamu cepat makan. Kenyang perutmu. Aku menemanimu untuk berpikir perlahan. Ayo.
Xiaoya harus bangun. Xiaoya. Aku tidak tahu jam berapa anak itu pulang tadi malam. Silakan duduk. Kamu belum pulang beberapa hari ini. Kamu bersama Lin itu ya? Ya, aku mengambil shiftku sendiri kemarin dulu. Kemarin tidak terhubung bersama. Kantor malam besar. Seorang pria dan wanita sendirian di ruangan. Kamu bilang kalian dalam hubungan kerja. Aku akan percaya kalau kamu bilang begitu. Anak, aku tadi ada di depan semua pimpinan. Jelaskan hubunganmu dengannya. Tapi sekarang lihat. Desas-desus di perusahaan ternyata benar. Aku hanya bekerja dengannya. Karena saudariku mengirimkan beberapa masalah anggaran. Dia dan aku hanya begadang, mencari solusi. Lalu kenapa karyawan lain menolaknya? Orang-orang yang dikirim, semua departemen sudah tidur. Kebetulan kalian berdua begadang dan lembur di perusahaan. Ayah, kupikir Lin Mingyan sudah menjelaskannya dengan jelas padamu sebelumnya, dan kamu percaya pada kami. Sekarang aku serius curiga Lin membohongiku. Jadi aku memutuskan untuk memecatnya sekarang juga. Kamu masih tidak percaya padaku. Anak bodoh, kamu tidak punya fantasi lagi. Seseorang dengan latar belakangnya. Aku tidak akan pernah membiarkannya masuk ke rumah Eropa. Ayah, aku tidak ingin dia masuk ke rumah Eropa. Aku menjadikannya sekretariku, karena aku mengaguminya. Banyak yang bisa aku pelajari darinya. Baiklah, bagus. Ambil. Ayah, meskipun Lin Meya terlihat polos dan bodoh kadang-kadang, tapi dia baik dan optimis. Tahu cara bersyukur. Dia kuat. 3 pandangannya sangat positif, penuh dengan rasa keadilan. Ayah, kamu tidak mengenal Lin Meya. Meskipun dia seorang yatim piatu. Meskipun dunia tidak adil padanya dalam banyak hal. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu dengan hati yang bersyukur. Hidup dengan optimis, aktif dan rajin. Kehadirannya adalah momen untuk memberitahuku bagaimana aku harus hidup, orang seperti apa yang seharusnya. Bagaimana hidup untuk menjadi orang seperti apa? Kamu bilang saja. Ini tidak seperti dulu.
Halo, makananmu sudah dibungkus. Oke, terima kasih sama-sama. Aha, itu si awan kecil. Mari makan siang bersama siang ini. Oh, bagus. Kamu di mana sekarang? Aku di bawah gedung Euclidean Group. Bosan di rumah. Keluar latihan jalan-jalan. Mau lihat Xiao Rui. Kamu ngapain di Euclidean Group sekarang? Kamu tiba-tiba muncul di perusahaan. Ini akan menyusahkan Xiao Rui. Bukankah aku sudah janji akan mengatur pertemuan denganmu suatu saat? Kenapa kamu begitu tidak sabar? Ya. Aku terlalu tidak sabar, tapi jangan khawatir, aku tidak masuk. Aku hanya jalan-jalan di luar. Oke, kalau begitu aku pulang dulu. Dompetku kayaknya dicuri. Aku tidak akan memberitahumu. Aku tutup dulu. Ini bantu aku ambil, hei. Pencuri. Minggir. UPS. Barang-barang. Keluarkan ini dompetnya. Abang kasih ke kamu. Kasih kami istirahat. Abang, ayo. Berhenti. Dua anak ini. Dompet ini milikmu. Hei, Lihat banyak yang hilang. tidak kurang. Terima kasih. Tidak, kamu bisa hati-hati. Ada apa? Ini. Kenapa kamu menatapku? Aku sudah menemukan cara, tapi hanya ide. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Belum cukup matang. Kamu bilang untuk menggabungkan 4 acara menjadi 1. Terus membuang-buang area dari 4 lokasi itu di satu sisi. Yang paling penting adalah biayanya terlalu tinggi. Biaya potensial ini di luar kendali kita. Kita sekarang menghadapi kesulitan terbesar adalah menyelesaikan 4 acara di bawah anggaran. Berapapun yang kita hemat. Bahkan jika kita hampir tidak bisa menyelesaikannya. Tapi hasil akhirnya jauh di bawah harapan kita. Daripada melakukan 4 acara dengan 50%, mengapa kamu tidak menaruh semua uang dan energimu? Fokus semuanya pada satu hal, membuat 1 acara. Bagaimana dengan lokasinya? Kontrak untuk keempat venue sudah ditandatangani. Uang muka tidak bisa dikembalikan. Bagaimana jika kita tidak mau uang mukanya? Maka kita akan menghemat sisanya. Kita hanya akan melakukan 1 acara dengan sisa uang itu. Artinya kita hanya perlu mengeluarkan biaya 1 pameran, biaya kampanye per media. Tentang uang muka,
Liu dari Departemen Perencanaan sudah berteman dengan penyelenggara selama bertahun-tahun. Saya pikir Mr. Liu akan membahasnya lagi dengan mereka. Tidak mungkin untuk mengembalikan uang muka. Saya pikir ide Sekretaris Lim bisa dioperasikan. Dengan cara ini, kita hanya perlu mendesain ulang papan latar dan poster untuk acara itu. Modal Antarctic, gambar manual, tema desain, termasuk 4 acara di dalamnya. Jika kita sedikit lebih berani, kita bisa benar-benar memasukkan riasan ini ke dalam sesi pameran baju renang dan pakaian dalam. Saya sedikit mengerti konferensi riasan perusahaan sebelumnya. Sebagian besar digabungkan dengan kustomisasi tingkat tinggi, pakaian mewah untuk dilaksanakan. Meskipun ini menyoroti riasan, tapi juga ada kekurangannya. Pertama, biaya dan waktu siklus kustomisasi tingkat tinggi terlalu lama. Kedua, kosmetik kita dijual ke konsumen massal dari kustomisasi tingkat tinggi. Itu hanya akan memberi kita rasa jarak dari konsumen massal. Jadi saya pribadi berpikir, kali ini konferensi pers, riasan model harus menonjolkan kedekatan, fungsionalitas, dan portabilitas. Apakah kita punya pendapat? Mulai ke arah ini. Ya Lin Mei-ya. Aku akan beli sarapan kungfu. Kamu sudah menyelesaikan bag yang besar. Aku bilang aku akan bungkus sarapanmu di masa depan. Lupakan saja. Biarkan orang-orang perusahaan melihat. Skandalnya akan berterbangan lagi. Harlin Lin Aku benar-benar terkesan denganmu kali ini. Nah, kamu mau makan apa? Kamu bilang aku akan ajak kamu makan enak malam ini. Kalau begitu aku harus memikirkannya. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk membunuhmu. Bebas saja membunuh, kamu tidak perlu makan. Tidak perlu dikatakan. Jangan naik. Kenapa? Semuanya unta. Ayo aku ajak kamu makan di luar. Kamu benar-benar dramatis. Lepaskan ada apa? Tidak bisa makan kalau dilepas? Aku sudah beli semuanya, jangan banyak-banyak buang. Aku pikir kita masih menghemat waktu. Cepat isi perutmu lalu bekerja. Betapa lelahnya. Hei, sudah kamu pikirkan? Sudah kamu pikirkan? Mau makan apa? Hei, aku mau bilang sesuatu. Bunuh aku dengan keras. Tunggu sebentar, aku akan menerima telepon. Hei Siu, hei Mei-ya. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan padamu. Kamu sudah pulang kerja? Aku baru saja pulang kerja, apa yang kamu katakan? Aku akan kasih alamat nanti. Aku punya hal yang sangat penting. Aku ingin kamu ambilkan untukku. 20 menit untuk sampai ke sana. Aku ingin datang dan berpikir. Tenang saja, taruh barang ini di tempatmu dulu. Oke, tidak masalah. Kamu kirim alamatnya sekarang. Aku akan ke sana sekarang juga. Bagus. Maaf. Kamu juga dengar. Teman baikku memintaku untuk mengambil sesuatu untuknya. Bisakah kita makan malam-malam ini? Tidak apa-apa. Aku bahkan tidak makan nasi dengan terburu-buru. Bagaimana kalau ini? Aku akan mengantarmu. Lalu kita pergi makan malam bersama. Bagaimana kalau? Tidak apa-apa. Jalan. Jangan salahkan aku karena menyetir terlalu cepat. Kamu bilang aku harus sampai dalam 20 menit. Tapi juga harus perhatikan keselamatan. Mengerti. Lalu aku akan menyetir sedikit lebih lambat. Hei, kamu bilang teman ini adalah teman terbaikmu di Paris. Bagaimana kamu tahu? Ya, aku sudah membaca beberapa diari orang. Ya, hehehe. Namanya Su Xiu. Adalah teman terbaikku di Paris. Waktu tersulitku di Paris, dialah yang menampungku. Dan ketika aku dibully, dia selalu yang pertama kali di depanku untuk melindungiku. Aku akan memberitahumu sesuatu. Roti yang aku panggang awalnya sangat buruk, tapi dia mencicipi setiap kali dengan sangat serius. Dan dia memberiku semangat. Yaitu kotak yang salah denganmu. Dia memberikannya padaku. Dia bilang dia tidak suka. Sebenarnya aku tahu dia pikir tasku terlalu jelek, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Melukai harga diri, itu yang dia katakan. Yah, aku tidak bisa selesai bicara denganmu untuk sementara. Siu adalah orang terbaik dan terhebat di dunia.
Selamat datang, selamat datang. Siu, bagaimana kamu bisa kembali? Kamu menangis begitu sedih di telepon. Aku tidak percaya ayahmu. Oke, hahaha. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Senior pergi dan lihat. Kamu sedang apa? Sudah siang. Satu piring belum dicuci ya? Kamu siapa? Berani bicara seperti itu sama aku. Kamu tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu siapa kamu. Kalau baju tetangga aku. Aku direktur restoran ini. Dari atas sampai bawah termasuk kakakmu. Semua harus menghormatiku, Meijia. Kak Mei, ada apa? Percaya atau tidak, besok aku akan memecatmu. Kasih aku handphoneku. Nona Lin, jangan ikut aku. Besok kamu akan memecatku. Kamu juga harus mencuci piring. Kalau tidak, kamu tidak bisa pulang. Tidak, kamu mau apa? Aku tidak mau melakukan apa-apa. Kalau begitu aku akan jujur. Kakakmu sudah cerita semuanya padaku. Kamu harus ikut aturan di sini. Kamu harus dengar. Tidak mau dengar juga harus dengar. Tidak ada yang bisa menjagamu. Kalau kamu tidak mencuci piring ini, aku akan menemanimu di sini. Kalau kamu mau sampai besok pagi, aku akan tetap di sini. Apa ini? Cuma cuci bagian dalamnya, bagian luarnya tidak perlu ya? Bicara sama kamu. Kamu dengar aku? Jatuh terus jatuh. Gajimu 2.000 yuan sebulan. Rusak 1, bayar 5 yuan. Sekarang sudah 2. Kamu cuma punya 1.990 bulan ini. Aku ingatkan kamu. Lanjut. Terus lakukan. Jialing tumpahkan semua piring.